Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik semua ya. Sekarang kita akan ngebahas tentang file system nih. Jadi ini udah masuk ke materi berikutnya ya, yaitu tentang file system. Oke, langsung aja. Jadi kita belajar based on slide dari Silberschatz. Ada 3 slide yang ngebahas tentang file system, yaitu pertama nih chapter 13 ini ya, chapter 13 nih. Oke, nah kemudian ada juga chapter 14 nih. Oke, dan berikutnya lagi adalah chapter 15 ini. Oke, nah kita akan lihat nih satu persatu, dan tentunya nanti juga ada demo, tapi mungkin nanti akan kita lihat di video yang terpisah ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu pertama dari slide 13, file system interface. Nah teman-teman, oke, sebenarnya kita mungkin ya di antara teman-teman semua, di antara kalian semua, saya yakin yang namanya file system itu mungkin udah cukup familiar ya. Mungkin kalau boleh sharing aja di sini ya, kalau teman-teman lihat kita buka nih, saya kebetulan pakai Windows 10 ya. Terus kalau kita disk management gitu, nah di sini akan kelihatan nih partisi dari hard disk laptop teman-teman semua gitu ya. Nah di sini nanti akan kelihatan selain partisi hard disknya, size dari hard disknya juga berapa, kemudian kondisinya gimana ya. Nah di sini kan kelihatan nih ya, saya ada disk C, oke, kemudian ada disk 0 dan juga ada sistem reserve. Oke, nah kalau disk 0 ini atau partition 3 ini sebenarnya buat Google Drive sih, jadi nggak usah diperhatiin. Sebenarnya yang lebih utama itu adalah C dan sistem reserve. Nah ini adalah dua partisi di dalam hard disk laptop saya teman-teman. Ini dia otomatis, jadi saya nggak sengaja membagi menjadi dua seperti ini ya. Jadi karena saya cuma satu nih C, dan by system dia langsung nge-reserve 500 MB gitu untuk reserve Windowsnya. Dua-duanya punya file system bertipe NTFS. Nah di sini NTFS. Nah, NTFS ini adalah file systemnya teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah nih ya colokin flash di satu hard disk eksternal, kemudian klik kanan kita lakukan format. Nah itu kerasa tuh, ketahuan di situ kita mau formatnya menggunakan file system apa. Oke, jadi coba ya seperti di sini nih, misalnya di sini di komputer saya, di sini ada C ada D. Misalnya C, kita klik kanan kemudian format. Oh ini nggak bisa karena ada sistem. Oke, yang Google Drive aja deh. Nah, klik kanan kemudian kita format kayak gini. Nah di sini langsung muncul nih ya teman-teman, dia maunya apa file sistemnya, bisa FAT, bisa FAT32 atau extension FAT atau NTFS. Nah itulah sebenarnya bentuk dari file system. Jadi file system itu tipe-tipenya macam-macam, ada NTFS yang seperti yang tadi ya di sini, NTFS itu, atau FAT32 itu biasanya di flash disk ya. Atau untuk di Linux itu biasanya pakainya EXT, oke, EXT 2, 3 atau 4. Nah di awalnya EXT kemudian diimprove jadi EXT 2 gitu ya, kemudian diimprove lagi jadi EXT 3, kemudian diimprove lagi jadi EXT 4. Yang paling populer sekarang itu EXT 3 dan EXT 4 gitu ya teman-teman ya, tentang file system. Sehingga kita bisa kebayang nih, gambarannya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya file system tuh bentuknya tuh kayak gitu. Kemudian sekarang kita lihat lagi, balik lagi ya ke materi. Kita sekarang udah paham, udah kebayang gitu ya file system itu apa. Nah kita langsung lihat ya satu persatu nih teman-teman ya, tentang konsep atau dasar-dasar tentang file system. Pertama, nah di sini kita lihat file. Oke, file ya. File itu apa? Nah, file itu ada dua tipe gitu ya. Nah file itu ada dua tipe. Yang pertama itu adalah data, yang kedua adalah program. Nah kalau data tuh maksudnya apa? Data tuh kayak Microsoft Word, file PPT, file PDF, file apalagi ya, video, musik. Nah itu tipenya data teman-teman. Itu tipe file yang bersifat data. Atau file yang bersifat program. Nah program itu maksudnya misalnya source code, executable file gitu ya, library. Nah itu kan program. Nah itu juga file. Jadi file itu ada yang berupa data, ada yang berupa program. Ya seperti OS itu kan sebenarnya dibentuk dari file-file gitu ya, file-file yang saling berkomunikasi gitu. Nah itu dalam bentuk program gitu ya, yaitu tipe-tipe dari file. Kemudian file itu representasinya di dalam hard disk itu seperti ini teman-teman, contiguous logical address space. Jadi di dalam hard disk file itu memiliki logical address space atau memiliki space ruang alamat-alamat gitu ya. Nah kemudian
tipe dari file juga, dia selain tadi ada data dan program gitu ya, dia bisa juga berupa teks gitu ya, berupa source code ataupun executable file. Itu tentang file. Kemudian file itu juga punya beberapa atribut teman-teman, bahkan banyak. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya, seperti nama, ID, identifier, tipe ya, lokasi, size, protection, kemudian time, date, user identification ya, kemudian juga beberapa variasi yang lainnya ya, seperti itu. Jadi kita bicara tentang file. Nah ini contohnya, ini di Mac OS tampilan untuk atribut filenya itu seperti ini gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke directory. Nah, jadi memang begini teman-teman, ketika kita bicara tentang file system, ada dua hal besar yang perlu kita pahami, yaitu konsep tentang file, tadi yang udah kita bahas tuh ya di awal. Kemudian yang kedua adalah konsep tentang directory. Nah, jadi file system itu adalah ya kedua hal besar itu gitu ya, bagaimana kita memanipulasi, mengelola gitu ya, mensiasati kedua hal besar tersebut. Oke, berikutnya kita masuk nih ke directory structure. Nah, directory structure tadi kan kita bicara file, oke? Tadi kita bicara file. Sekarang kita bicara directory. Nah, kalau directory kita lihat ya, di sini dia merupakan collection of nodes containing information about all files. Jadi kalau directory kan sebenarnya kalau kita lihat gitu ya di dunia, atau ketika teman-teman yang menggunakan laptop, kita tahunya directory itu folder gitu ya teman-teman. Directory itu folder gitu kan, folder. Nah padahal kalau dari kacamata hard disk tidak semudah itu ya teman-teman, tidak sesederhana itu ya. Tetapi yang namanya directory itu ketika direpresentasikan di dalam blok-blok hard disk ya, tentunya dia bukan satu tempat penyimpanan. Pada saat kita melihat laptop ya, di dalamnya di kita Windows Explorer katakanlah gitu ya. Nah, di situ ada direktorinya, ada folder-foldernya. Kita kan berasumsi ya bahwa ternyata direktori itu tempat untuk menyimpan file. Nah, padahal di dalam hard disk tidak seperti itu. Ya, file itu disimpan di dalam blok-blok hard disk. Nah, sementara itu direktori itu lebih kepada bagaimana file-file yang kita simpan tersebut itu bisa diorganisasi dengan baik. Nah, jadi directory itu isinya adalah nodes containing information about all files. Gitu ya, teman-teman ya, directory. Jadi dia nodes containing information about all files. Nah, jadi tidak serta-merta dia merupakan tempat untuk menyimpan file ya, enggak. Justru tempat menyimpan file itu ya hard disk. Gitu ya. Dan dua-duanya baik itu directory maupun file itu berisi atau resides on disk. Jadi dia directory maupun file itu dua-duanya ada di dalam hard disk. Nah, kenapa sih ketika kita bicara file system itu kita riweh banget ngomong masalah file dan juga masalah directory? Ya karena memang dua hal itu teman-teman ya yang merupakan hal mendasar di dalam file system. Tadi kita tahu ya file system ada jenisnya, ada NTFS, ada FAT32 dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya file system ini adalah satu mekanisme berkomunikasi ya, satu mekanisme komunikasi antara kita user gitu ya, dengan kita dengan OS di dalam mengelola file gitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai user bisa berkomunikasi dengan OS gitu ya di dalam mengelola data kita gitu ya. Tentunya kita kan nggak bisa tuh dengan serta-merta kita mengakses hard disk gitu ya. Gimana caranya kita mengakses hard disk? Nah, itu kita kan butuh satu mekanisme ya, atau biasanya di dalam bahasa OS itu disebut sebagai interface atau antarmuka. Jadi antarmuka kita ketika kita ingin mengorganize file kita di dalam storage device laptop, nah itu kita menggunakan bantuan file system, sehingga nanti OS lah yang akan mentranslate dari apa yang kita perintahkan gitu ya, kemudian nanti ditranslate oleh OS ke dalam hard disk menggunakan mekanisme file system tertentu. Nah, file system sendiri itu berbeda-beda. Tadi ada berbagai macam jenisnya dan biasanya sangat
tergantung dengan OS-nya teman-teman. Jadi misalnya seperti Windows itu mengenali FAT32 dan juga mengenali NTFS. Nah, sementara untuk Linux, untuk Unix base itu biasanya tidak seperti itu, tapi untuk Linux itu biasanya dia mengenali ext3 atau ext4 gitu ya. Nah, sementara itu kalau seperti macOS itu juga berbeda. Biasanya macOS itu dia mengenalinya dengan file system HFS gitu ya. Dan kemudian di antara device atau di antara OS itu juga tidak secara langsung bisa saling berkomunikasi antar file sistemnya teman-teman ya. Disitulah mengapa ketika misalnya kita punya dual boot di dalam laptop kita, kemudian misalnya nih ya teman-teman install Windows pertama kali, kemudian habis itu install Ubuntu. Nah kemudian nanti kan Ubuntunya akan ini ya bisa menyediakan grup untuk biar kita bisa memilih kita mau masuk sebagai Ubuntu atau kita mau masuk ke dalam Windows. Nah ketika kita masuk ke dalam Ubuntu, sewaktu-waktu misalkan kita butuh satu data dari OS Windows kita, kan ribet tuh. Misalkan kita keluar dulu ya, terus kita restart, kita masuk ke Windows, kita copy pakai flash disk, terus kita masuk ke Ubuntu. Nah, itu kan ribet ya. Nah sebenarnya bisa juga tuh kita melakukan akses data dari Ubuntu kita ke Windows. Gak cuma, nah tadi yang seperti sebelumnya udah kita bahas ya, bahwa antara OS itu tidak bisa langsung untuk saling berkomunikasi teman-teman. Jadi diperlukan satu mekanisme atau satu treatment tersendiri bagaimana caranya agar Ubuntu bisa mengakses file di dalam OS Windows atau di dalam partisi yang partisinya itu tidak dikenali oleh Linux. Caranya adalah dengan menggunakan mekanisme yang disebut sebagai mounting. Oke, itu disebut mekanisme disebut sebagai mounting. Nanti akan kita lihat prosesnya. Kemudian file operation. Jadi ada file, ada directory, itu dua hal besar. File operationnya ada create, write, read, delete, truncate, dan juga open dan juga close. Nah, mungkin kita tahu ya, kita bisa create, kita bisa write ya atau edit, kita bisa read, kita bisa reposition within file atau seek juga. Kita bisa truncate, kita potong-potong misalnya gitu ya. Dan juga kita bisa open ataupun close. Nah, open tuh maksudnya apa? Open tuh maksudnya kita ambil dari hard disk, kita taruh di memori. Jadi dia siap untuk dieksekusi. Kalau close, ya udah file dari memori kita ambil, itu kita balikin lagi ke hard disk. Itu teman-teman ya. Nah, itu file operation. Kemudian open file, mungkin ini kita bisa cepat aja ya teman-teman ya. Oke, ada file log dan juga ada, nah di sini extension. Nah, seperti teman-teman tahu ya, nah, tipe file dia punya ekstensi tertentu. Nah, di sini silahkan dipelajari saja secara mandiri gitu ya, sehingga nanti teman-teman bisa familiar juga. Untuk archive ya, seperti di sini ada ARC atau ARC ya, kemudian ada zip dan juga ada tar, ada rar gitu kan ya, macam-macam tuh ya. Kemudian untuk print atau view gitu kan, kemudian library, word processor dan seterusnya. Dia memiliki extension masing-masing. Oke, kemudian struktur dari file teman-teman. Balik lagi kita masih ngebahas tentang file dan juga directory. File, struktur dari file, sebenarnya file itu literally dia nggak punya struktur karena memang dia hanyalah sequence of words atau dia string gitu ya. Isinya itu dia bytes. Baik itu data, baik itu program, ya dia isinya adalah string ya teman-teman ya. Nah, kemudian selain itu yang namanya file ini ya, ini ada beberapa record structure-nya ya. Misalnya ada line, ada fixed length, variable length. Nah ini ya ketika kita membuat atau meng-create sebuah file ya. Nah kemudian access method. Nah access method ini maksudnya adalah bagaimana kita bisa mengakses logical records gitu ya, logical records di dalam hard disk ya, di dalam hard disk teman-teman. Jadi a file is fixed length logical records. Jadi file itu kan sebenarnya kalau udah kita simpan di dalam satu hard disk, nah, dia kan punya satu logical records gitu ya, dia punya satu records logical di dalam hard disk kita gitu. Nah untuk mengakses file itu gitu kan, untuk mengakses logical records itu atau mengakses hard disk yang isinya ada file kita itu ada beberapa teknik ya teman-teman. Bisa berupa sequential access, bisa berupa direct access ataupun
apa metode-metode yang lain. Ya kalau sequential intinya dari satu alamat ke alamat lain itu secara berurutan gitu ya. Jadi satu alamat ke alamat lain secara berurutan. Nah sementara kalau direct access, nah dia langsung tuh ke alamat yang emang dituju. Artinya dia emang udah ketahuan alamatnya ada di mana. Nah di sini untuk operasinya kalau untuk sequential next gitu ya, ada read next, write next, reset gitu ya. Nah ini artinya dia sequential teman-teman. Oke. Jadi misalnya di sini current position di hard disk ya di sini, maka ya udah nextnya read atau write tinggal ke sebelah kanan aja gitu ya. Gitu. Nah, sementara kalau untuk yang direct access dia langsung kan ke alamatnya. Makanya di sini langsung n, read n, write n gitu ya. Read file block apa misalnya gitu ya, write block apa misalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, sehingga seandainya nih di sini ada ilustrasi sih seandainya dari sequential access ke direct access itu seperti apa gitu ya. Nah misalnya simulasinya seperti apa. Jadi untuk sequential access misalnya simulasinya dia reset, maka kalau untuk yang di direct access dia misalkan di sini CP sama dengan 0 gitu ya. Jadi dibalikin lagi ke 0 itu kan reset. Nah cuma kalau untuk yang direct dia nggak pakai apa namanya comment reset, tapi dia pakainya CP sama dengan 0 misalnya gitu. Kalau read next ya CP-nya +1, kalau write next CP +1 juga gitu ya. Terus read CP dan write CP, bukan read next atau write next. Gitu ya teman-teman ya, mengenai sequential dan juga direct access. Kemudian ada beberapa apa namanya metode akses yang lain seperti indexing ya. Indexing di sini jadi menggunakan teknik indexing. Nah, ketika kita udah pakai teknik indexing ya seperti ini, index. Nah, indeks ini sebenarnya dia belum tentu merepresentasikan data secara keseluruhan ya, teman-teman ya. Jadi misalkan di sini ada indeksnya based on last name ya. Adams, Arthur, Asher, Smith dan seterusnya. Ketika kita akses indeks file ini baru nanti dia akan mengarahkan kepada relative file. Di mana relative file ini isinya ada Smith, John dan dia banyak gitu ya isinya. Nah, itu bedanya kalau untuk yang indeks. Seperti itu. Jadi kita udah bicara nih teman-teman ya secara general tentang file dan juga tentang directory. Oke. Kemudian kita masuk nih ke disk structure. Nah, disk structure itu maksudnya yang paling penting ya untuk teman-teman dan kita semua pahami itu adalah tentang partisi. Jadi satu buah hard disk atau satu buah disk itu bisa kita bagi-bagi menjadi beberapa partisi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di masing-masing partisi yang udah kita bagi-bagi tadi itu bisa kita assign suatu file system tertentu. Oke. Nah, ketika partisi itu sudah kita assign menjadi satu dengan memiliki satu file system, maka partisi itu kita sebut sebagai volume. Ya. Jadi satu hard disk dibagi-bagi jadi beberapa itu disebut partisi. Partisinya kalau udah kita kasih file system itu disebut sebagai volume. Gitu ya. Nah, itu satu hard disk teman-teman. Tapi bisa juga sebenarnya skenario-nya misalnya dua hard disk. Dua hard disk kita jadikan satu partisi yang sama, itu bisa juga. Atau dua hard disk kita jadikan beberapa partisi yang berbeda, itu juga bisa juga. Gitu ya, itu tentang partisi. Oke, ilustrasinya seperti gambar ini ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Jadi satu disk beberapa partisi. Oke. Kemudian ini beberapa disk satu partisi. Nah, itu bisa juga. Nah, ini manfaatnya banyak banget terutama dalam pada saat kita mengelola resource ya. Ketika nanti misalkan teman-teman bergerak karir profesionalnya gitu ya di bidang manajemen infrastruktur misalnya. Nah, konsep-konsep seperti ini tentunya sangat berguna gitu ya di dalam bagaimana nanti mengelola sumber daya dari perusahaan yang teman-teman bekerja di sana. Seperti itu. Oke, nah tipe-tipe file system ini contohnya di Solaris ya, ada TMPFS dan seterusnya, ini banyak ya teman-teman ya. Tadi contohnya juga ada NTFS, FAT32 dan seterusnya. Nah, ini directory tadi udah kita bahas juga. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas tuh ya operasi dari file. Nah, operasi dari file dengan operasi untuk directory itu cukup berbeda ya teman-teman ya. Kalau operasi untuk file tadi kan kita bisa create, kita bisa read, write gitu ya. Terus kita bisa truncate gitu ya. Nah, kalau untuk directory itu ada yang baru nih, misalkan search for a file. Nah, itu bisa tuh teman-teman di directory. Kalau di file kan nggak bisa ya. Kemudian create sama lah ya, delete sama ya. Nah, list directory itu punya operasi untuk ngelist. Jadi kalau kita teman-teman kan suka ls tuh ya di Linux. Nah, itu ngelist. Nah, sementara kalau di file kan nggak bisa.
rename, sama-sama rename lah ya. Oke. Berikutnya directory organization. Oke ya, ini mengenai efisiensi. Ya ini lebih ke algoritma teman-teman semua di dalam mengelola directory ya. Jadi membuat satu directory yang seefisien mungkin gitu kan. Naming convention juga jangan lupa ya. Nah, ada beberapa level directory nih teman-teman. Ada yang single level ya seperti ini. Kemudian ada yang two level dan juga ada yang three structured directory. Ada juga yang sifatnya acyclic. Nah, ini silahkan bisa dipelajari perbedaan-perbedaannya ya teman-teman ya. Di sini juga ada kekurangannya seperti yang single directory ya dari sisi naming, grouping. Nah, itu cukup ada satu permasalahan juga yang kemudian bisa kita overcome dengan two level directory dan seterusnya. Seperti itu teman-teman materi tentang file system di chapter 13 ini. Kemudian nanti di chapter 14 kita akan melanjutkan pembahasan tentang file system.